selamat datang kami ucapkan kepada Ustadz Riza Muhammad beserta tim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih telah hadir bersilaturahmi di Masjid At-Taqwa ini. Masya Allah, Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan penceramah seleb. Ganteng kan Bu? Perpaduan Jawa dan Bali. Tapi sebentar, saya mau lupa sebentar. Ustaz barangkali masih ingat, dulu Ustaz pernah bilang begini tentang ta'aruf. Ini pelajaran saya dan Ustaz. Ta'aruf adalah proses mencari jodoh. Coba ingat Ustaz. Pasti, karena saya dapetnya dari Ustaz. Kemudian ta'aruf itu adalah cinta segitiga. Bahaya nggak Ustaz? Jadi kata Ustaz Riza, waktu itu masih bujangan, dia bilang gini, ta'aruf adalah proses mencari jodoh dan ta'aruf adalah cinta segitiga antara aku, ia, dan Allah. Itu saya masih ingat betul pelajaran dari beliau. Terima kasih Ustadz, belajar itu sampai sekarang saya masih ingat. Oke, kita keluar dari konteks sebentar. Baik Ustadz, Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz seleb kita, Ustadz Riza Muhammad. Namun sebelumnya akan ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh timnya, yaitu Bapak Hakim. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah di Masjid At-Taqwa, Jalan Pangandaran 4, Sepanjang Jaya, Rawamangun, Bekasi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara Safari Dakwah di Bandar Asar ini dengan tema dengan semangat Isra dan Mi'raj kita tingkatkan pribadi yang lebih baik sekaligus meneladani akhlak Rasulullah SAW. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Dan tak lupa tentunya yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta pengurusnya, dan juga yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid At-Taqwa beserta pengurusnya, para alim ulama, ustadz dan ustazah, serta para tokoh masyarakat yang sudah boleh hadir di Masjid At-Taqwa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hengki dan saya perwakilan dari Yayasan Nazula Cinta Berbagi. Dan di sini saya juga bersama dengan tim, ada Mas Budi dan juga ada Mas Irfan. Dan di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai Yayasan Nazula Cinta Berbagi, yang dimana Yayasan Nazula Cinta Berbagi ini sendiri dibentuk dari tahun 2023 dan Bapak Ustadz Riza Muhammad sendiri selaku pemiliknya. Yayasan Nazula Cinta Berbagi memiliki misi yaitu menebar kebaikan melalui wakaf Al-Quran ke seluruh pelosok negeri. Yang maksudnya di sini kami melalui safari dakwah ini ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian untuk dapat melakukan kebaikan untuk sesama dengan berpartisipasi dan menjadi bagian dalam kegiatan wakaf Al-Quran, yang dimana dengan mewakafkan Al-Quran mulai dari 100.000 persatuannya untuk nanti kami akan distribusikan atau donasikan ke pondok pesantren dan juga masjid-masjid yang membutuhkan. Contoh kemarin Bapak Ustadz Riza Muhammad ada mendonasikan sebanyak 5.000 eksemplar Al-Quran ke daerah Bali yang dimana sempat terkena musibah banjir bandang. Dan di akhir Oktober lalu Bapak Ustadz Riza Muhammad juga mendonasikan sebanyak 1.500 eksemplar Al-Quran ke salah satu pondok pesantren di daerah Sukabumi. Dan kami sangat berterima kasih sekali juga bila mana diinfokan untuk ada pondok pesantren atau masjid-masjid yang ingin didonasikan untuk Al-Qurannya. Hal jazaul lisan ila lisan. Setiap melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Untuk kegiatan wakaf Al-Quran sendiri nanti adanya di akhir acara Bapak Ibu. Dan bila di tengah acara nanti kami akan mengumpulkan untuk infak atau sedekahnya terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah berwakaf Al-Quran, insya Allah akan dapat kesempatan untuk didoakan langsung oleh Bapak Ustadz Riza Muhammad
di akhir acara ini menurut hajatnya masing-masing. Dan sekiranya untuk dapat disiapkan air putih untuk nanti didoakan atau diruqyah oleh Bapak Ustadz Rizal Muhammad. Sebagai informasi tambahan, safari dakwah yang kami lakukan ini bersifat gratis Bapak Ibu, tetapi hanya untuk masjid dan majelis taklim saja. Jadi bila mana nanti Bapak Ibu ingin kembali menghadirkan Bapak Ustadz Rizal Muhammad di setiap acara masjid atau majelis taklimnya, boleh nanti di akhir acara kami akan memberikan kontak person untuk bisa dapat dihubungi dan dibuatkan jadwalnya. Baik, demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan mengenai misi safari dakwah ini. Dan terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah sekalian atas perhatiannya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan untuk kemudian acara akan saya lanjutkan kepada Bapak Ustadz Rizal Muhammad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebentar Ustaz. Bunda-bunda bisa putra-putrinya ditenangkan. Mohon putra-putrinya tolong ditenangkan karena kita akan mendengarkan ceramah tausiah agama. Terima kasih kepada bunda-bunda yang dapat menenangkan putra-putrinya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Sampaikan kepada mereka Muhammad wahyu dari kitab suci ini. Sampaikan kepada mereka Muhammad wa aqimis shalah, tegakkan salat, sebab salat mencegah dari fahisyah, salat mencegah dari kemungkaran. Maka siapa yang salatnya benar pasti tenang langkah dan hidupnya. Namun siapa yang salatnya berantakan, sudah dipastikan hidup dan rezekinya berantakan. Wala dzikrullahi akbar, dan salat adalah ibadah pertama dan utama yang menentukan diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Saya berdoa semoga yang duduk di majelis ini adalah orang-orang yang sholatnya diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. 6 ciri orang yang salatnya bernilai. 6 ciri orang yang salatnya diterima. Sebab ada pula fawailul lil musallin, golongan orang yang sholat tapi sholatnya celaka. Siapakah orang dengan 6 ciri sholatnya yang bernilai dan diterima? Yang pertama, kalau sholat pikirannya tidak kemana-mana, alias khusyuk.
Siapa yang sholat tapi membawa perkara dunia dalam sholatnya? Siapa yang sholat saat sholat pikirannya kemana-mana, tandanya sholatmu tidak diterima. Yang kedua, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang yang sholatnya bernilai terhindar dari perkara lagwi. Apa itu lagwi? Pembicaraan, perkataan, ucapan, dan perbuatan yang tak bermanfaat. Tak bermanfaat saja ditinggalkan, apalagi yang mengandung dosa. Orang yang sholatnya diterima tidak pernah membicarakan keburukan orang. Orang yang sholatnya diterima tidak pernah ngomongin orang. Pertanyaannya, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ternyata jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apakah bapak-bapak juga pernah ngomongin orang? Astagfirullahaladzim. Banyak yang tidak sadar. Engkau hanya rukuk tapi tak bernilai. Engkau hanya sujud tapi tak bernilai. Sebab sholatmu tidak mengubah tabiat buruk. Yang ketiga, ciri sholat diterima, walladzina hum lizzakati fa'ilun, senang bersedekah. Dijauhkan dari tabiat kikir, pelit, bakhil, kurat, cap jahe. Orang itu dermawan dan suka bersedekah. Sedangkan penyakit pelit adalah penyakit yang harus dihindari. Yang keempat, orang yang sholatnya bernilai dan diterima, walladzina hum li furujihim hafidun, pandai menjaga kemaluannya, tidak berzina ketika muda dan tidak selingkuh ketika sudah berkeluarga. Demi Allah, laki-laki yang berselingkuh setelah menikah, perempuan yang telah berselingkuh setelah menikah, itu tandanya sholatmu tak diterima karena kau mampu berbuat maksiat di hadapan Tuhan. Yang kelima, sholat yang diterima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Kalau berjanji tepat janji, diberikan amanah, tidak berkhianat, bertanggung jawab atas semua yang telah menjadi tanggung jawabnya. Kalau berhutang bayarnya tepat waktu. Siapa yang hutang tapi suka molor, itu tandanya sholatnya tidak diterima. Yang terakhir, sholat yang bernilai dan diterima adalah walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun, dimudahkan untuk menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Sholat sunnahnya semakin kuat, puasa sunnahnya semakin kuat, sedekah sunnahnya semakin kuat. Sebab apa kata Nabi? Wa ma yazalu yataqarrabu abdi ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Siapa yang menambahkan ibadah sunnah dalam ibadah wajibnya, maka orang itu dicintai Allah. Siapa yang keenam ini dimiliki Anda, ulaika humul warithun, kabar gembira kepada Anda, jannatul firdaus, surga firdaus, hum fiha khalidun, dan dia kekal di dalamnya. Surat Al-Mu'minun
ayat pertama sampai dengan ayat 11. Saya berdoa semoga solat yang Anda tegakkan diterima. Semoga solat yang sudah Anda lakukan membuat Anda masuk surganya Allah. Tapi tolong jujur, apakah mertua pernah ngomongin menantu? Apakah menantu juga ngomongin mertua? Astagfirullahaladzim. Ternyata banyak yang gagal dalam sholat kita karena tidak membentuk akhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Salat itu bukan beban, saudaraku. Salat itu bukan beban, tapi salat adalah hiburan untuk hati yang sedang gelisah. Salat itu nikmat bagi Anda yang sudah memahaminya. Dan sholat itu keperluan serta kebutuhan yang mencukupkan kehidupan Anda. Kalau Anda lapar, solusinya makan. Kalau Anda haus, solusinya minum. Kalau Anda butuh ketenangan, solusinya adalah sholat. Apakah sholatmu terburu-buru? Apakah sholatmu sering molor dari waktunya? Apakah sholat muslim tidak khusyuk? Berarti akan kita selesaikan hari ini. Inilah judul kita, semangat Isra dan Mi'raj dalam memperbaiki pribadi menjadi lebih baik dan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sepohon kayu. Kok takut? Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Negerimu ini negeri terbesar masjidnya. Negerimu ini paling heboh untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Tetapi negerimu ini juga negeri yang punya banyak berita negatif. Salah satu di antaranya Kementerian Agama melakukan korupsi. Memalukan. Institusi yang dianggap bersih dan mendidik, tetapi justru kotor kelakuannya. Institusi yang dianggap akan menyejukkan, tetapi kenyataannya sholatnya tidak mengubah tingkah laku. Ibu, kabar terburuk dari Surabaya tahun 2025 akhir disebutkan Surabaya terkena banjir janda. Halo. Angka perceraian di Surabaya tembus tertinggi dari semua kota-kota di Indonesia, mencapai 6.181 kasus, dan terbesar adalah 4.300 lebih kasus gugatan perempuan kepada suaminya karena faktor ekonomi alias duit. Jemaah, ini berita yang sangat menyedihkan. Karena apa?
tidak berpatokan kepada Quran dalam mengelola manajemen rumah tangga. Padahal demi Allah, seandainya ia menjadikan pernikahan melalui ghairu mahdha, ibadah yang bersifat ghairu mahdha, insyaallah tidak akan pernah bercerai, karena setiap suami istri paham ujian dan cobaan harus disifatkan dengan kesabaran, bukan keputusan untuk berpisah. Tapi memang rumah tangga harus realistis, betul? Tidak mungkin punya suami cakep tapi nggak kerja. Halo, nggak cukup baik tapi nggak kerja. Cakep tapi bokeh. Itu namanya nggak realistis, betul Pak? Tidak mungkin istrimu berkata, biar ku makan hanya sehari sekali, pret. Biar ku tidur beralas daun jerami, gatal dong. Gak ada, apalagi katanya 10.000 di perempuan yang tepat cukup untuk belanja sehari-hari. Masa? Tidak realistis. Itu kenapa mudah-mudahan sholat kita mampu mengatasi semua masalah-masalah dan kehidupan. Semoga sholat kita mampu menghibur jiwa-jiwa yang kering dan butuh ketenangan. Sebab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang sering berzikir kepada Allah, jiwanya menjadi tenang. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir yang paling baik adalah salat. Ibu, semoga tidak ada pertengkaran gara-gara duit. Ragu gue. Semoga tidak ada saling membenci gara-gara duit. Halo. Bagaimana caranya dekatkan diri kita dengan sholat? Insya Allah rezeki dilancarkan. Salah satu amalan terbaik di waktu ba'da asyar adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala aqad syamsu qattu ila bu'ita bi jabataiha malakani yunadiyani yusmi'ani ahlal ardi lathaqalain. Dua malaikat diturunkan pada asyar, berteriak-teriak ke muka bumi, ila athqalain, kecuali dua yang tidak mendengar, jin dan manusia, karena pekat dosa dan maksiatnya. Malaikat berdoa di waktu ba'da asyar, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, lancarkan rezeki bagi hamba-hamba yang bersedekah setelah sholat asyar. Ternyata salah satu yang membuat rezeki makin barokah, bersedekahlah di timing yang baik. Dan yang paling bagus, bersedekah setelah sholat asyar. Ada doa malaikat, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Biasakan setelah ba'da asyar bersedekah, insya Allah beriringan dengan doa malaikat, rezeki Anda semakin meningkat. Sehingga kalau ada masalah ekonomi, gonjang ganjing mengenai duit, insya Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Halo solehaku, halo solehaku. Ayo kita bersedekah dulu yuk. Ini ba'da yang baik, ba'da asyar, timing yang baik. Ada doa malaikat, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Insya Allah ada petugas yang akan membawa kantong ajaib. Niatkan sedekahmu, sebab kata Nabi, as-sadaqatun sayyidun alim. Salah satu amal yang mengabulkan doa dengan cepat adalah sedekah. Ibu bapak, kita ikuti sunnah Nabi. Sedekah setelah sholat asyar. Mari sambil bersolawat memuji kebaikan Rasulullah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa, semoga selalu dalam keberkahan dan keridhaan Allah. Segenap pengurus, jajaran takmir, keseksian, Dewan Pembina, penasehat, semoga tetap istiqomah menjadikan masjid ini sentral keberkahan umat. Ketua Majelis Taklim dan ibu-ibu calon penghuni surga, semoga selalu semangat menjalankan rumah tangga dan menjadi al-mar'atus soleha, istri yang soleha. Bapak-bapak yang hadir, para alim, tokoh masyarakat, mari hari ini di waktu yang sempit ini merenungkan perjalanan keimanan kita melalui sholat yang sudah ditegakkan bertahun-tahun. Apakah sholatmu sudah mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar? Kenapa Anda menunduk? Kenapa Anda mengheningkan cinta? Ibu, saya tidak ingin pagelaran ini hanya penampilan seremonial belaka. Saya tidak mau peringatan Isra Mi'raj hanya dihadarkan sekedar cover, sekedar pementasan, sekedar konsumsi, tetapi tidak merubah Anda menjadi pribadi yang lebih taat dengan sholat. Ibu, saya tidak ingin Anda datang ke tempat ini cuma pengen melihat gue. Halo, tujuan kita adalah memaknai ibadah dengan Isra dan Mi'raj sebenarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sejak kapan Anda tahu Rasulullah dihibur dengan Isra dan Mi'raj? Ternyata dalam bahasa kekinian, Isra wa Mi'raj adalah the entertainment, hiburan untuk Rasulullah atas Azmul Husni, tahun kesedihan dari ujian dan cobaan yang melanda. Ibu, Rasulullah diisrakan, dimi'rajkan karena itu hiburan, karena Nabi mengalami Azmul Husni, tahun kesedihan. Kenapa Nabi sedih? Kenapa Nabi sedih? Beliau ditinggal wafat Abu Thalib.
paman yang melindunginya, paman yang menjaganya. Selama ada Abu Thalib, tak ada kafir Quraisy yang berani menyentuh. Selama ada Abu Thalib, dakwah Islam berani ditegakkan oleh Muhammad. Sedih beliau. Ditambah lagi Abu Thalib wafat dengan tidak bersyahadat jamaah. Sedih Nabi. Ia ajukan opsi, ya Rabb, dia pamanku ya Rabb, baik, tolong ya Rabb, selamatkan dia. Turun ayat yang berkaitan dengan ketentuan, walaupun dia keluargamu, walaupun dia saudaramu, selama tidak bersyahadat, maka dia akan diletakkan di tempat yang buruk oleh Allah. Maka dalam satu hadis yang bisa Anda baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Abu Thalib diletakkan di neraka yang paling ringan. Apa itu neraka yang paling ringan? Memakai sandal dari neraka itu, otak beliau melepuh. Itu neraka yang paling ringan. Kenapa di neraka yang paling ringan? Atas jasa-jasanya membantu ponakannya Muhammad bin Abdullah dalam menyiarkan Islam. Sedih beliau, paman yang digadang-gadang bersyahadat tetapi mati dalam keadaan tidak bersyahadat dan diletakkan di neraka yang paling ringan. Ibu, 5 minggu kemudian ditinggal wafat Khadijah, istri tercintanya. Masya Allah. Kalau sudah baru yang sudah pernah ditinggalkan tahu rasanya kosong dan hampanya jiwa. Yang sudah pernah ditinggalkan dan punya kehilangan tahu lukanya hati yang tidak pernah terobati. Ibu, tinggal rindu yang saat ini Anda punya. Betul. Bajunya digantungan, sarungnya digantungan, anduknya yang biasa berceceran cuma Anda pegang, sedangkan jasadnya sudah terkubur dengan waktu yang telah ditentukan. Khadijah ini wanita yang luar biasa, Pak. Baik. Wanita yang menenangkan ketika Nabi putus asa dari terputusnya wahyu yang agak lama, pulang dari Gua Hira, diselimuti sama istrinya, dikuatkan. Engkau Nabi yang baik, engkau Nabi yang jujur, tidak pernah melakukan keburukan, dekat dengan anak yatim, baik kepada orang miskin. Allah memilihmu, kuatkan dirimu. Khadijah adalah istri yang menenangkan. Kalau Anda ibu, Anda menenangkan atau menegangkan? Halo. Khadijah bertipikal mutmainnah, jiwanya luas, jiwanya tenang, tidak pernah memberontak kepada suaminya. Bahkan uangnya habis di jalan dakwah. Kalau Anda punya uang, apakah Anda juga baik kepada suami Anda? Kebanyakan perempuan, uang Allah, uang gue, uang akhirnya. Khadijah itu mutmainnah, Pak. Tenang. Ibu ini mutmainnah apa mut-mutan? Masya Allah. Luka Nabi, Pak. Luka. Wanita yang menginspirasi hidupnya. Satu-satunya perempuan yang memberikan 7 anak dari istrinya, yang hidup. Satu-satunya wanita yang betul-betul tidak bisa ditanding dengan wanita-wanita setelahnya. Itu adalah Khadijah. Tidak cukup Nabi pergi ke Taif membawa dakwah, ditolak di Taif, dilempar dengan batu, nangis Nabi sampai Jibril marah. Aku tempahkan gunung ini ke masyarakat Taif. Jangan Jibril, jangan, kasih aku waktu, kasih aku berdakwah. Suatu saat nanti masyarakat Taif adalah masyarakat yang paling taat kepada Allah, dan itu benar ramalan Rasulullah. Penduduk Taif adalah penduduk yang paling taat. Ibu, tidak cukup. Yang terakhir, beliau diembargo ekonomi oleh kafir Quraisy. Tidak boleh bertransaksi dagang dengan Muhammad dan umatnya. Sehingga apa? Nabi dan umatnya makan sandal kulit bekas untuk direbus kembali, makan tas kulit bekas untuk direbus kembali, hingga hancur mulutnya dan tenggorokannya. Itulah yang disebut asbul husni, penderitaan yang luar biasa. Tertekan Rasulullah
tertekan, yang melindunginya nggak ada Pak, yang menemaninya nggak ada Pak. Ibu, kalau Anda di posisi itu, pasti Anda akan menangis betul. Dan Anda akan berkata, kalau jangan sampai hal ini terjadi dan menimpa, tapi ujian dan cobaan akan terus jalan. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkan. Oh nggak bisa, oh nggak bisa. Mau ditangguhkan apaan? Kematian itu takdirnya nggak bisa diubah, betul Pak? Program nggak bisa. Ibu, nggak bisa. Karena bagaimanapun hikmah dari Isra dan Mi'raj, yang pertama, manusia akrab dengan ujian. Selamat menikmati ujian Anda. Saya yakin Anda dan saya diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Ibu, kalau ujian itu datang, jangan banyak komplain ya. Wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia ini akan kembali. Apa yang Anda miliki itu miliknya Allah. Semua akan dikembalikan kepada Allah. Maka ingat, kau sendiri akan kembali dengan sendiri. Apa yang Anda miliki itu titipan. Rumahmu titipan, mobilmu titipan, gelangmu titipan, kalungmu titipan. Cepat atau lambat akan hilang dari diri Anda. Suamimu juga titipan. Kalau tidak diambil Tuhan, diambil Ibu, hikmah pertama dari Isra dan Mi'raj, sabar ketika Anda diuji Pak. Mungkin setelah pengajian ini, minggu depan Anda akan menghadapi apa yang kita omongkan. Ingat, nikmati ujianmu, kuatkan dengan iman dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hiburan yang menyabarkan jiwa adalah salat. Saat sedih, sholat. Saat gembira, sholat. Karena sholat adalah semua kebutuhan yang kita butuhkan. Jemaah, hikmah kedua daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memberikan hadiah kepada kita, hadiah penghibur untuk menyelesaikan semua kebutuhan Anda. Mi'raj, naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam. Naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Naik ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Naik ke langit ketujuh bertemu dengan Al-Khalil, kesayangan Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di belakang singgasana Ibrahim ada Baitul Ma'mur, Ka'bah langit yang dibuat untuk malaikat. 70.000 malaikat tawaf tiap hari dan tidak boleh kembali lagi. Di atas Ka'bah langit itu adalah muntaha, surga yang pohonnya dan buahnya besar-besar. Di atas mustawa adalah Sidratul Muntaha. Anda baca tafsir Ibnu Katsir bab Isra dan Mi'raj. Bu, Jibril mundur jamaah. Muhammad, aku sampai di sini. Kenapa Jibril? Di atas ini adalah Sidratul Muntaha, tempat teristimewa di mana Tuhanmu bersemayam. Allah ada di sana Muhammad, dan tidak ada satu makhluk pun yang boleh memasuki Sidratul Muntaha kecuali engkau. Sekelas Jibril yang utusan Allah menyampaikan wahyu mundur dari proyek ini. Nabi berangkat sendiri jamaah. Sampai di Sidratul Muntaha, nangis Nabi. Begitu indahnya tempat yang begitu dahsyatnya. Lalu di hadapannya ada cahaya yang sangat indah, terpuruk, tersungkur, dan Nabi melihat cahaya itu. Nabi berkata, Antayatul mubarakatus salawatun taibah
jawab apa Pak? Namamu, dirimu dipertaruhkan di atas langit. Nabi menyebut kita saat Mi'raj, kenikmatan yang tidak tara. Nabi sayang kepada kita. Namamu dipertaruhkan. Apa jawaban Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Salam untukku dan umatku ya Rabb. Aku pertaruhkan diriku atasnya namanya ya Rabb. Selamatkan umatku ya Rabb. Bahagiakan umatku ya Rabb. Demi Allah, nabimu di tingkat puncak kenikmatan masih ingat kepada dirimu. Tetapi setelah sholat itu diturunkan, diperintahkan kau bermain-main dengan sholat. Kadang bapak tidak sholat di masjid, kadang bapak sholat di rumah dengan alasan hujan dan banjir. Kadang ibu sholat yang tidak tepat waktu. Duhur jam 12 dikerjakan setengah 2, asar setengah 4 dikerjakan jam 5, Isya setengah 8 dikerjakan jam 10. Sholat Anda delay. Kadang sholat Anda juga tidak khusyuk kepada Allah. Bermain-main dengan sholat, tak tahu diri kita. Padahal Anda dan saya disebut di langit, dipertaruhkan. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Harusnya Anda mengerti bacaan itu Pak. Diturunkan bacaan itu menjadi amalan tasyahud, penutup dari sholat sebelum salam, agar Anda ingat kalau di fase itu harusnya Anda berterima kasih kepada Rasulullah karena doa beliau dari sholat bisa menyelamatkan Anda. Banyak yang meremehkan sholat, banyak yang tidak khusyuk dalam sholat, banyak yang terbebani oleh sholat, banyak yang sholatnya terburu-buru, banyak yang pikir dalam sholatnya terburu-buru, seolah-olah tidak merasakan nikmat. Padahal perjuangan Rasulullah membawa Isra dan Mi'raj untuk keselamatan Anda dan saya. Ibu, diturunkan 50 waktu, turun ke langit ke-6 bertemu dengan Musa. Berapa Pak? 50 saat. Kebanyakan waktu minta diskon lagi. Oke sah, terbang dia lagi, turun lagi. Berapa Pak? 45 saat. Masih banyak teman. Umat lu kecil-kecil, umat gua yang tiganya gak mampu, apalagi umat yang cebol-cebol, minta lagi. Naik lagi potong 540, naik lagi potong 535, naik lagi potong 30, sampai mendekati 15, sampai 10, 5 turun lagi. Berapa man? 5. Kebanyakan mati, gak mampu 5 waktu engkau. Naiklah lagi. Apa kata Rasulullah? Oh gak sah, aku gak mau, aku udah capek bolak-balik, aku akan terima 5 waktu. Dan kata Allah, dengan 5 waktu ini kau seolah-olah beribadah 50 waktu. Masya Allah. Jamaah, seandainya sholat 50 waktu, apa kabar? Kalau sholat ibu 50 waktu, apa kabar? Gak ada sempat nonton TV. Diringankan jadi 5 waktu. Itu pun sudah 5 waktu, masih aja banyak yang mengundang. Jamaah, hikmah kedua, Allah hadiahkan ibadah yang kita butuhkan. Salah kalau Anda bilang sholat itu kewajiban. Salah kalau Anda berbicara sholat itu beban. Justru sholat itu adalah penghibur jiwa-jiwa yang membutuhkan ketenangan dalam hidup. Kalau ibu sholatnya buru-buru, berarti ibu tidak menikmati saat-saat indah bersama Allah. Karena sholat itu Mi'raj, kau ngobrol dengan Allah. Rabbik firli, ampuni aku ya Rabb. Warhamni, sayangi aku ya Rabb. Wajburni, tutup aibku ya Rabb. Warfa'ni, angkat derajatku ya Rabb. Warzuqni, cukupkan rezekiku ya Rabb. Wahdini, kasih aku petunjuk ya Rabb. Wa'afini, sehatkan aku ya Rabb. Wa'fu anni, maafkan aku ya Rabb. Kalau Anda paham dengan apa yang Anda baca, Anda menangis karena indahnya doa-doa yang kupanjatkan kepada Allah Rabbi.
Bu, jujur, apakah Anda sudah menikmati sholat? Jujur, apakah Anda sudah menikmati sholat? Tak jelas bilang insya Allah. Saya mau Bapak dan Ibu pulang dari kajian ini menikmati, Pak. Nikmat, sholat itu nikmat, demi Allah nikmat. Bagi orang yang paham dan menikmatinya, Anda rindu saat-saat itu. Sebelum adzan berkumandang, Anda justru mencari kapan adzan berkumandang. Ali bin Abi Thalib, Pak, kalau dengar adzan kejam tubuhnya karena akan bertemu dengan sang Khalik yang luar biasa. Apakah Bapak kalau dengar adzan kejam? Anda kurang sungguh-sungguh memahami Isra dan Mi'raj. Terlalu main-main atas perintah yang sangat indah ini. Seandainya kita paham, semua kehidupan akan ditentukan oleh sholatnya. Ibu, Rasulullah bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa in suluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Yang akan dihisab pertama kali dari semua ibadah seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, semua ibadahnya pasti baik. Kalau sholatnya buruk, maka semua ibadahnya akan buruk. Kalau sholatnya baik dan Anda bisa menikmati nikmatnya luar biasa, maka semua urusan Anda akan dimudahkan. Kalau hari ini Anda sedang tidak baik-baik saja, sudah bisa dipastikan sholatmu juga tidak baik-baik saja. Halo. Tolong bagi laki-laki, bapak-bapak, 5 waktunya di masjid ya. Laki-laki yang tidak di masjid adalah laki-laki soleha. Ibu, Anda jangan mengambil take position your wife. Seorang wanita, Al-Ahzab 33, wa qurna fi buyutikunna. Letaknya wanita di rumah, ibadahnya di rumah. Laki-laki bukan di rumah, tetapi di masjid. 5 waktu di masjid. Masjid yang berlantai 2 ini jangan dijadikan museum. Sepi pada hari Senin sampai dengan Kamis, ramai cuma pada hari Jumat karena sholat Jumat. Sepi setiap hari, ramai setahun sekali ketika Idul Fitri. Jangan bikin malu Rasulullah. Masjid ini wajib makmur 5 waktu. Dan siapa yang bertanggung jawab? Anda sebagai seorang laki-laki. Dan Nabi berkata, laisa sholat asqala 'alal munafiqin min salatil fajr wal isya walau ya'lamuhuma la atahuma walau habwa. Salat yang memberatkan kaum munafik adalah salat subuh dan isya. Kalau ada laki-laki isya dan subuh dia tidak berjamaah, dia adalah laki-laki munafik tulen 24 karat. Ibu, jangan biasakan suamimu sholat di rumahmu, anak laki-lakimu sholat di rumahmu, cucu laki-lakimu sholat di rumahmu, karena rumah itu milik perempuan. Ingat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatnya Nabi menitik beratkan laki-laki masjid untuk berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah 43. Maktum yang buta menghadap Rasulullah, ya Rasul, aku buta, apakah aku boleh tidak berjamaah? Rasulullah diam. Tapi apakah aku mendengarkan adzan? Dengar ya Rasul, wajib kau mengunjungi adzan dikumandangkan. Bahkan Nabi berkata, man sami'an bidah, laki-laki yang mendengarkan suara adzan, fala yatihi, tidak mendatangi sholat yang telah ditentukan untuk berjamaah, fala sholat lahu illa min udrin. Tidak ada udzur syar'i, dia milih sholat di rumah, sholat yang dilakukan di rumah tidak diterima. Kalau ada laki-laki sholat 5 waktu di rumah, dia sehat, tidak ada alasan apapun, itu tandanya sholatnya tidak diterima. Yang kedua, tolong sensitif Pak. Ketika ada panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Siapa yang maha besar, Bu? Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Anfal ayat kedua. Mukmin itu bergetar kalau disebutkan nama Allah. Kalau adzan tutup tokonya, kalau adzan tutup usahanya, sholat dulu. Kalau sudah sholat berjamaah, buka lagi. Sekarang tolong jawab jujur, apakah toko di sekitar sini yang dekat dengan masjid kalau adzan tutup? Malah pedagang cilok sibuk dengan ciloknya. Pedagang bakso beranak tetap buka saat adzan karena khawatir kehilangan pelanggannya. Ini menandakan bakso cilok lebih utama daripada Allah. Ibu, apakah ibu begitu adzan langsung bergegas sholat? Allah. Halo, begitu adzan matikan TV, bergegas sholat, berhentikan aktivitas, bergegas sholat. Habis sholat, lanjutkan lagi. Ini alasannya nanggung. Gara-gara nonton TV, sholatnya diundur jadi 9:30. Pernah? Gara-gara jadi panitia hajatan pernikahan teman, dan dari Ba'da Asyar, sholat isaknya diundur setelah pernikahan selesai. Pernah? Celaka Anda. Gara-gara jadi penerima tamu Anda mundurin sholat. Hebat ya. Gara-gara hajatan Allah jadi nomor 2. Hebat ya. Kalau memang jadi hajatan atau penerima tamu, sholatlah dulu. Habis sholat isya silakan. Ini enggak. Nanti adalah di rumah isya udah kan pakai bulu mata. Jamaah, tolong sensitif ya Pak ya, tolong. Terakhir dari saya, tambahkan dengan ibadah sunnah dan sholat wajib khusyuk. Kalau Bapak tidak khusyuk, demi Allah Anda mencuri dalam sholatnya. Banyak perempuan sholat tapi tak tahu apa yang dibaca. Jujur deh, baca-bacaan ayat tapi suratnya nggak paham. Yasin wal Qur'an innaka laminal ala siratim tanzilal. Tolong Bapak artikan artinya. Selama ini pun Anda sama saja. Sholat tapi tak tahu apa yang dibaca imam. Celaka kita Pak. Saat Anda tidak mengerti, peranan setan berpengaruh. Khanzab untuk membuat pikiran kemana-mana karena Anda tidak fokus dengan bacaan Anda. Tetapi kalau Anda fokus, Yasin, ayat-ayat mutasyabihat, wal Qur'anil Hakim, dan demi Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal, artinya Astagfirullahaladzim. Innaka, engkau Muhammad, laminal mursalin, seorang utusan Rasul yang diutus, ala siratim, artinya sadaqallahul adzim. Terakhir, hadis riwayat Rasulullah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Allah akan mencintai Anda melanjutkan ibadah nawafil, salat sunnah, hatta ahibbahu, hingga Allah mencintaimu. Ibadah nawafil itu apa? Salat tahajud 11 rakaat tiap malam tidak putus. Salat duha 4 rakaat minimal tiap pagi. Syukur wudu, salat setelah wudu.
tahiyat masjid ketika masuk masjid, sholat taubat ketika berbuat kesalahan. Maka sholat-sholat ini yang disebut nawafil, ditambah rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, ghairu muakkad, 4 rakaat sebelum asyar. Apakah Anda sudah mengerjakan? Malas. Nabimu mengajarkan perbanyak sholat, sebab sholat mencegah dari keburukan hidup dan pengaruh syaitan. Dzikir yang paling baik adalah sholat, mempersering sholat, tapi sholatnya harus khusyuk. Mudah-mudahan hikmah-hikmah Isra Mi'raj yang singkat ini insya Allah menjadikan kita saat ini sholatnya lebih baik. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hancur sholatnya, hancur akhiratnya. Hancur sholatnya, hancur dunianya. Marilah mulai hari ini berbenah sholat yang benar. Apa yang sudah kita lakukan masih banyak dari kekurangan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Berjuanglah mengikuti sifat sholat Rasulullah, insyaallah bahagia. 15 menit menjelang maghrib, tibalah acara yang terakhir, wakaf Al-Quran. Acara ini gratis, tidak membayar ustadznya. Jadi silakan yang ingin mengundang gue atas nama majelis taklim dan masjid tidak dikenakan biaya sepeser pun. Ibu mau sering jumpa dengan saya boleh, karena majelis taklim tidak ada bayar ustadznya. Itu saya ya. Kalau yang lain nggak tahu. Yang jelas untuk masjid dan majelis taklim yang ingin mendatangkan saya semuanya gratis, tidak berbayar. Ustadz kalau acara pribadi beda lagi. Ini untuk umat, jangan persulit umat, biarkan umat yang menikmati karena dari umat dan untuk umat. Saya mengajak jamaah untuk ikut wakaf Al-Quran. Satu Al-Quran senilai 100.000. Quran ini disumbangkan kembali ke pesantren di seluruh Indonesia. Saya nangis ketika Quran ini tampak hadir di Timika, Papua, di NTT, pelosok-pelosok menerima Quran gratis dari kita. Bahagia rasanya karena ketidakmampuan menghadirkan Quran dalam jumlah yang besar. Saya menyedekahkan kembali wakaf Anda untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan kata Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Wakaf Al-Quran termasuk sedekah jariah yang paling baik, yang cepat mengabulkan hajat dan doa. Buat yang ingin ikut, satu Al-Quran senilai 100.000. Pembayaran bisa cash atau juga transfer. Dan di akhir acara nanti kita akan ruqyah tawassul bil amal, karena Rasulullah menganjurkan bagi yang berwakaf disunahkan berdoa. Kemarin ada jamaah 8 tahun tidak punya anak, ikut wakaf Quran dan berdoa agar dimudahkan cepat hamil.
Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Saya minta airnya, saya ruqyah airnya, sebab waja'alna minal ma'ula syai'in hayy. Al-Anbiya 30. Hidup itu dari air. Mandi hujan selama seminggu, dia WA kepada saya, Ustaz saya positif hamil. Buat yang ada hajat, siapkan doa dengan air putih. Untuk orang tua yang sudah wafat, ada penyakit dalam tubuhnya, anak yang belum ada keturunan, anak yang ingin diberikan jodoh, untuk haji dan umroh siapkan. Kita akan doakan dengan air putih sesuai dengan sunnah. Insya Allah saya akan umumkan jumlah wakafnya. Yang cocok angkat tangan, yang tidak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan. Kalau nggak cocok jangan pulang sebelum cocok. Jemaah, wakaf Al-Quran tertinggi jatuh pada 30 Al-Quran dikali 100.000, total wakaf adalah 3 juta. Buat ibu dan bapak yang ingin menyumbang 3 juta, berarti Anda membantu 30 penghafal Quran di setiap pesantren. Yang kedua, 20 Al-Quran dikali 100.000, 2 juta. Buat bapak ibu yang ingin menyumbang 2 juta, berarti Anda menyumbang 20 Al-Quran untuk 20 penghafal Quran. Ketiga, 10 Al-Quran kali 100.000, 1 juta. Buat bapak ibu yang menyumbang 1 juta, berarti Anda menyumbang 10 Al-Quran untuk 10 orang penghafal Quran. Ada? Silakan dicatat. Yang keempat, 5 Al-Quran dikali 100.000, 500.000. Buat bapak ibu yang menyumbang 500.000, berarti Anda menyumbang 5 Al-Quran untuk 5 penghafal Quran. Yang terkecil, 2 Al-Quran dikali 100.000, 200.000. Bagi Anda yang menyumbang 200.000, Anda menyumbang untuk 2 orang penghafal Quran. Yuk dicatat. Setelah dicatat, siapkan air putihnya untuk diruqyah. Kami kirimkan tim. Ada Mas Hengki, ada Mas Irfan, sama Mas Budi. Jamaah ikut yuk, barokah acara ini. Quran Anda bermanfaat untuk saudara-saudara kita di pelosok. Karena saya udah keliling Indonesia, tidak semua masjid tercover dengan Quran-Quran yang baik. Quran sumbangan yang kita kumpulkan disumbangkan kembali untuk saudara-saudara kita. Baik, kita tunggu 6 menit ke depan. Setelah itu berdoa, sebab kita akan menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Yuk ibu, dicatat ya. Silakan ya. Saya tunggu ya. 6 menit cukup ya. Kita akan berdoa. Yang sudah ditulis, tolong siapkan air putihnya untuk diruqyah. Apakah boleh air putihnya nanti dicampur galon di rumah biar sekeluarga bisa minum? Boleh. Kan itu terlalu sedikit tuh, campurin aja. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Quran itu sendiri adalah obat. Air yang dibacakan ayat-ayat suci itu akan menjadi air yang berkhasiat. Itu kenapa disunnahkan baca-baca ayat Quran kalau Anda sakit dengan ruqyah mandiri pakai air. Silakan ibu bapak, angkat tangan ibu biar tim kami melihat. Yuk, yang punya orang tua meninggal, kirimkan, niatkan untuk orang tua yang sudah wafat. Yang cucunya speech delay, ngomongnya agak lambat, jalannya agak lambat, ayo doakan semoga Allah lancarkan bicaranya. Yang punya penyakit dan sedang sakit, ayo kita doakan agar segera diangkat penyakitnya. Silakan, tim kami akan mendatangi Anda. Catat dari 3 juta, 2 juta, 1 juta, 500.000, dan paling kecil 200.000. Ikutlah, walaupun dengan yang paling kecil, insya Allah Allah mudahkan untuk bertawasul bil amal dengan sedekah yang terbaik yang kita lakukan. Silakan. Ada lagi ibu, ayo berlomba-lomba. Bapak, 6 menit ke depan kita akan melakukan ruqyah. Setelah itu adzan untuk salat maghrib berjamaah. Saya akan salat maghrib di sini menikmati indahnya Masjid At-Taqwa. Dipegang aja Pak, nanti kita doakan. Bapak ada buku.
Masya Allah. Yang pakai jilbab hitam, Bapak penulis ya. Percaya, saya simpan ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya, ini buat saya. Ya, terima kasih Pak. Hadiah yang terindah ini jamaah. Buku lebih berharga dari apapun. Silakan dicatat. Habis ini kita akan berdoa bersama-sama. Yang ingin menjual aset, ada tanah, rumah, dan warisan, nanti kita akan doakan semoga bertemu dengan pembeli yang baik hingga tanah dan rumahnya cepat laku. Yang lagi punya usaha, kita akan doakan usahanya lancar dengan sedekah Quran. Yang di belakang ada yang mau ikut, ada ya di belakang ya. Jangan lupa teman-teman, di belakang masih banyak. Quran Anda akan dibaca sama mereka, Masya Allah. Mengalir kebaikannya menjadi sedekah jariah sampai penantian kita. Silakan yang belum mendaftarkan diri ambil bagiannya. Yang sudah terima kwitansi merah jangan dibuang ya kwitansinya ya, karena di situ ada nomor kami. Yang ingin mengundang saya boleh pakai nomor yang ada di kwitansi tadi di pojok paling bawah, nomor yayasan, insya Allah. Yang ingin ikut mohon merapat ke depan untuk didoakan. Pastikan air putihnya untuk disiapkan masing-masing. Boleh Pak? Boleh. Silakan. Pak. Oh iya baik. Boleh ibu-ibu cukup di situ. Yang di belakang maju ke depan. Kita akan ruqyah. Silakan dicatat dulu semuanya. Berapa wakafnya? Mama enggak. Istri Pak. Insyaallah. Yang sudah dicatat maju ke depan ya, untuk lebih merapatkan dalam doa dan ruqyah. Pak Gigi minta air Bu. Makasih Pak. 3 menit lagi akan kita mulai. Ya. Ya. Bapak, sama ya. Yang belum dapat air dipastikan minta air di panitia ya. Bismillah. Sudah Mas Irfan? Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Kita akan meruqyah sesuai dengan sunnah. Saya akan baca beberapa ayat ruqyah di awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a
wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, diwakafkan Quran ini untuk keberkahan keluarga ya Rabb. Jadikan yang berwakaf rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Jauhkan dari bala dan musibah. Lembutkan hati suami dan istrinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Diwakafkan untuk keturunan mereka ya Allah, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, menantu mereka, jadikan hamba-hamba yang soleh dan soleha. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas shalihin. Yang menikah belum ada keturunan, jadikan wakaf dan doa ini sebagai wasilahnya ya Rabb, segera akan punya anak. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Yang punya anak cukup umur, hadirkan jodoh yang baik dunia akhirat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, yang sedang sakit, angkat penyakitnya. Jadikan wakaf ini sebagai obatnya ya Rabb. Setiap penyakit ada obatnya. Allahumma rabbana istadil basa ashfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Ya Allah, mudahkan rezekinya ya Rabb. Yang sedang ada usaha, lancarkan usahanya. Yang bekerja, berikan rezeki pekerjaannya. Yang belum bekerja, hadirkan rezeki pekerjaan yang baik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Allah, diwakafkan untuk orang yang sudah wafat, keluarga, orang tua, pasangan, jadikan wakaf ini taman surga di kubur mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, jadikan wakaf ini kemudahan untuk segera ke Baitullah, segerakan umrah dan haji ya Rabb. Allahumma hajjaka hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa tijaratan lam tabur. Yang punya hajat untuk jual rumah, tanah dan warisan, pertemukan dengan pembeli yang baik dan amanah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, kabulkan semua keinginannya, kabulkan semua hajatnya. Jadikan Quran ini sebagai kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Amin. Insyaallah Anda diijabah. Amin. Quran ini indah untuk disedekahkan. Amin. Semangat ya Bu. Tetap dalam kebaikan. Dekatkan diri kepada Allah. Hindari maksiat dan dosa. Insyaallah kita bahagia. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirud da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saatnya adzan maghrib. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad beserta tim. Alhamdulillah, semoga di lain waktu kita bertemu kembali.